kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 21. Sahabat Iktus, bagi sebagian besar orang, musuh berarti seseorang yang pantas dibenci karena telah menyebabkan kerugian dan menjadi ancaman bagi diri. Karena itu musuh tidak layak untuk diampuni, apalagi dikasihi. Jika musuh yang kita benci mengalami malapetaka, tidakkah hal itu akan memuaskan hati kita? Nasihat untuk mengasihi musuh dapat dikatakan aneh, karena normalnya musuh adalah orang yang harus dibenci. Apa kata Alkitab tentang mengasihi musuh? Yesus yang selalu menjadi teladan dalam apa yang dikatakan dan diajarkannya. Secara rinci, Yesus mengajarkan bagaimana sikap Kristen terhadap musuh atau orang yang membenci kita. Ini bukan hanya sekedar pelajaran moral biasa yang mampu dilakukan siapa saja. Karakter ini hanya mungkin dimunculkan dalam diri seseorang yang memiliki kehidupan rohani yang baik. Apa yang ada di dalam mempengaruhi tindakan yang tampak. 1. Perintah mengasihi musuh. Kepada pendengarnya, Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Dia memerintahkan agar kita berbuat baik dan berdoa bagi mereka. Ayat 27. Siapa yang disebut musuh? Dia yang membencimu, mengutukimu, mencacimu, menamparmu, atau yang mengambil apa yang menjadi milikmu. Mengasihi berarti membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayat 29. Cara ini memutus lingkaran setan, hasrat, balas dendam. Ayat 30. 2. Cara mengasihi musuh. Sikap ini diwujudkan dalam 2 tindakan konkret. Yang pertama, ialah berbuat baik, yakni secara proaktif berbuat baik, memberkati, mendoakan, memberikan pipi yang lain, bahkan jubah dan bajumu. Ayat 27b sampai 29, ayat 33 dan 35b. Yang kedua, ialah memberi atau meminjamkan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Ayat 30, 34, 35c dan 38. Para murid seharusnya mengisi takaran atau timbangannya penuh-penuh, bahkan meluap keluar dengan kemurahan hati Bapa. Ayat 38. 3. Upah mengasihi. Hal ini akan menguntungkan kita, sebab upah kita akan besar. Ayat 35. Berdasarkan kasih Yesus yang sejati, apa yang telah diberikan, dikeluarkan, dipinjamkan, atau terhilang di dunia ini akan digantikan di dunia yang akan datang dan akan sangat menguntungkan kita. Kamu bukan saja akan dibayar kembali, melainkan diganjar dengan upah besar. Kepadamu akan dikatakan, mari, hai kamu yang diberkati, terimalah kerajaan itu. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku menaati perintah Tuhan untuk mengasihi musuh? Dengan cara apa aku mengasihi musuh? Apa upah yang kuterima ketika aku mengasihi musuh? Tuhan Yesus, aku yang adalah musuh Allah karena dosa, telah dikasihi dan diselamatkan melalui pengorbananmu di kayu salib. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak mengasihi orang lain, termasuk musuhku. Aku mau berdoa untuk mereka, agar mereka mendengar Injil-Mu dan beroleh keselamatan di dalam Engkau. Pakai aku ya Tuhan, untuk menjadi agen kasih-Mu, yang menunjukkan kemurahan hati Bapa kepada mereka yang telah berbuat jahat kepadaku. Amin. Kasihilah musuhmu dan berdoalah
bagi yang menganiaya kamu.